Tahukah kalian beberapa fakta tentang kapal Nabi Nuh alaihi salam? Sebelum kita bahas, subscribe dulu yuk. Fakta pertama, kapal Nabi Nuh dibuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman dari banjir besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir bandang yang akan menimpa kaumnya yang ingkar. Kapal ini tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya, tetapi juga sepasang dari setiap jenis hewan sebagai bagian dari rencana penyelamatan. Fakta kedua, waktu pembuatan kapal. Kapal Nabi Nuh diyakini dibangun sekitar tahun 3465 sebelum Masehi, yang bertepatan dengan waktu terjadinya banjir bandang besar. Kisah ini terdapat dalam berbagai kepercayaan agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, serta dalam mitos Sumeria. Mengenai lokasi pembuatan kapal ini tidak ada bukti fisik yang terkonfirmasi. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pembuatan kapal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada yang memperkirakan mulai dari beberapa dekade hingga 120 tahun, tergantung pada interpretasi teks-teks kuno. Ada pula yang menyebutkan bahwa proses pembuatannya memakan waktu hingga 400 tahun. Fakta ketiga, bahan pembuatan kapal. Bahan utama pembuatan kapal Nabi Nuh menurut berbagai sumber adalah kayu gofir. Kitab Kejadian menyebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Namun, kayu gofir tidak dikenal dalam bahasa Ibrani modern atau dalam sumber lain. Ada beberapa spekulasi mengenai jenis kayu apa yang dimaksud, termasuk kemungkinan kayu jati, tetapi tidak ada bukti pasti, terutama karena penelitian yang mengklaim adanya fosil kayu jati yang cocok dengan sampel kapal. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa bahtera Nabi Nuh terbuat dari papan dan pasak. Al-Quran tidak memberikan detail tentang bentuk atau jenis kayu bahtera secara spesifik. Namun, ada riwayat dari sahabat Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, yang menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa perahu itu akan berbentuk seperti perut burung dan terbuat dari kayu jati. Fakta keempat, menyelamatkan banyak makhluk. Kapal ini tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya, tetapi juga sepasang dari setiap jenis hewan serta burung. Bahtera Nabi Nuh memang dirancang untuk menyelamatkan dirinya dan orang yang beriman yang berjumlah sekitar 80 orang, dan tentunya sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan menimpa orang-orang kafir dan zalim yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Banjir bandang kemudian datang dan menenggelamkan semua orang kafir dan zalim yang menolak ajaran Nabi Nuh tersebut. Setelah banjir surut, hewan-hewan yang selamat dari bahtera kemudian berkembang biak dan mengisi kembali bumi dengan berbagai jenis makhluk hidup. Fakta kelima, kapal Nabi Nuh yang terbesar. Kapal Nabi Nuh merupakan kapal terbesar dan pertama di dunia yang terbuat dari kayu. Dengan ukuran panjang 1200 kubik dan lebar 600 kubik, kapal ini dirancang untuk menampung berbagai binatang dan manusia dalam perjalanan yang penuh tantangan. Kapal ini memiliki struktur yang kuat dengan 3 lapisan, memberikan daya tahan dan keselamatan yang tinggi di lautan yang bergelora. Kapal Nabi Nuh tidak hanya mengagumkan dari segi ukuran, tetapi juga menunjukkan kecanggihan teknik pembuatan kapal pada zaman itu. Dalam sejarah, kapal ini dikenal sebagai simbol ketahanan dan perlindungan. Keberadaan kapal kayu besar ini menjadi bukti nyata perjalanan luar biasa Nabi Nuh dan misi penyelamatan umat manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Fakta keenam, berlayar tanpa kompas. Kapal ini juga disebut sebagai kapal pertama yang berlayar tanpa alat penunjuk arah. Kapal Nabi Nuh berlayar tanpa kompas. Dalam kisah Bahtera Nuh tidak ada penyebutan penggunaan kompas. Hal ini mencerminkan keberanian dan keyakinan Nuh dalam menghadapi bencana banjir yang merupakan hukuman bagi kaumnya.
Kapal tersebut berlayar selama 150 hari setelah banjir besar dan akhirnya berhenti di Gunung Ararat. Fokus cerita adalah pada petunjuk dari Tuhan dan kemampuan Bahtera untuk mengapung dan bertahan dalam kondisi banjir yang ekstrim, bukan pada navigasi dengan kompas. Fakta ketujuh, tempat berlabuh. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh menurut keyakinan Islam dan beberapa literatur agama berlabuh di Gunung Judi. Lokasi pasti Gunung Judi masih diperdebatkan, namun banyak yang meyakini bahwa gunung ini terletak di wilayah antara Armenia Selatan dan Mesopotamia, dekat kota Jazirah Ibnu Umar di tepi timur Sungai Tigris. Ada juga pendapat yang mengaitkan tempat berlabuhnya dengan Gunung Ararat di Turki. Ayat 44 surat Hud dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Bahtera Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi. Gunung Judi diyakini berada di wilayah yang sekarang menjadi perbatasan Suriah dan Turki, dekat kota Cizre, Turki. Fakta terakhir, penelitian terkait kapal Nabi Nuh. Para ilmuwan dan peneliti telah melakukan berbagai penelitian untuk mencari bukti keberadaan kapal ini, termasuk penelitian di daerah Durupinar di Turki, yang diduga sebagai lokasi kapal tersebut. Penelitian sebagian besar berfokus pada lokasi terdamparnya kapal dan bahan pembuatannya, terutama kayu jati. Beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Noah's Ark Ministries International dan peneliti dari Cina dan Turki, mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal di Gunung Ararat, Turki, dengan fosil kayu yang cocok dengan kayu jati. Namun, klaim ini masih diperdebatkan dan membutuhkan bukti ilmiah yang lebih kuat. Kesimpulan yang dapat kita ambil terkait kapal Nabi Nuh atau Bahtera Nuh adalah kisah penting dalam agama-agama Samawi, Islam, Kristen, Yahudi, yang menceritakan tentang sebuah kapal besar yang dibangun atas perintah Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dan sepasang hewan dari banjir besar yang melanda bumi. Kisah ini mengandung pesan tentang keimanan, kepatuhan, dan kekuasaan Allah, serta menjadi simbol harapan dan keselamatan bagi mereka yang beriman. Demikian video tentang fakta-fakta Bahtera Nabi Nuh, dan masih banyak fakta lainnya yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalam dan sampai jumpa.